Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Hanafi Lubis, dari Magang 2, Paralel 6, NPM 41182191180214. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang laporan kegiatan Magang 2 di Sekolah SMA 13 Kota Bekasi dengan dosen pembimbing Pak Habibie, MPD. Nah, yang pertama adalah penelaahan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ada dua dimensi kurikulum. Yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran. Sedangkan yang kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Setelah itu, yang kedua ada standar kompetensi lulusan SKL. SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, setelah itu ada kompetisi inti atau yang disebut KI. KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang harus dimiliki peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. Kompetisi inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta didik yang dinyatakan telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Kompetisi inti mencakup 4 dimensi yang mencerminkan. Yang pertama, ada sikap spiritual, yang kedua ada sikap sosial, yang ketiga pengetahuan, dan keempat keterampilan. Keempat dimensi tersebut dirancang sebagai pengintegrasi muatan pembelajaran mata pelajaran program dalam mencapai standar kompetensi lulusan. Setelah itu ada kompetensi dasar atau KD. Adalah kemampuan untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetisi dasar berisi sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik dalam mata pelajaran tertentu, sebagai rujukan penyusunan indikator kompetisi dalam suatu pelajaran. Di dalam setiap rumusan kompetisi dasar, terdapat unsur kemampuan berpikir yang nyatakan dalam kata kerja, dari dan materi. Kompetisi dasar berisi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Nah, setelah itu ada yang namanya silabus. Silabus itu merupakan pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Komponen penyusun silabus meliputi kompetensi dasar, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Jadi semua penyusunan ada di silabus. Pembelajaran tersebut adalah alternatif dan inspirasi bagi guru dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. Hubungan logis antar berbagai komponen dalam silabus dari setiap mata pelajaran merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk mencapai standar kompetisi lulusan. Setelah itu ada kriteria ketuntasan minimal atau KKM atau biasa nilai gitu ya. Kriteria ketuntasan minimal KKM merupakan kriteria paling rendah untuk menyatakan bahwa peserta didik telah mencapai ketuntasan belajar. Jadi di sekolah itu ada yang namanya KKM itu nilai yang harus didapat oleh siswa atau minimalnya gitu loh, maksimalnya nilai. Nah, setelah itu pertimbangan guru atau forum MGMP secara akademis menjadi pertimbangan utama dalam penetapan KKM. Kriteria ketuntasan belajar setiap indikator yang ditetapkan dalam sebuah kompetisi dinyatakan dengan angka dari rentang 0 sampai 100. Dengan demikian, nilai KKM menyatakan angka 0 sampai 100, angka maksimal 100.
merupakan kriteria ketuntasan ideal. Yang selanjutnya, penilaian strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan cara-cara tertentu yang digunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil dari proses belajar. Contoh, strategi pembelajaran adalah quantum teaching learning, contextual teaching learning, mastery learning, active learning, discovery inquiry learning, IKAM, dan cooperative learning. Strategi pembelajaran adalah suatu aktivitas pembelajaran yang harus dikerjakan pendidik dan peserta didik sehingga tujuan pembelajaran tercapai secara efisien dan efektif. Setelah itu RPP atau yang biasa disebut perencanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih, dikembangkan berdasarkan silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik. Dalam mencapai kompetisi dasar KD, penyusunan RPP harus menerapkan prinsip-prinsip pedagogis secara tertulis untuk direalisasikan dalam kegiatan pembelajaran, sehingga peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang efektif dalam mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang terakhir, ada pengembangan media belajar. Pengembangan media pembelajaran adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori perkembangan yang telah ada. Media yang dimaksud adalah media pembelajaran, sehingga teori pengembangan yang digunakan adalah teori pengembangan pembelajaran. Selain media, dalam suatu proses belajar mengajar, guru juga dituntut untuk menggunakan RPP yang merupakan suatu acuan rencana kegiatan yang akan dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Ya, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.